Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini adalah kajian terakhir kita menuju Ramadan. Jadi nampaknya hampir semua masjid ni request persiapan Ramadan. Jadi bab puta-puta saya kaji kau bu ya. Nah, semua masjid minta persiapan Ramadan, Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu, sekitar 3 minggu lagi lebih kurang kita akan memasuki bulan Ramadan. Langsung saja Ramadan itu mesti kita persiapkan. Ujian waktu kita sekolah dulu kita siapkan. Kalau kita mau pergi umroh, kita siapkan bagaimana umroh bisa maksimal dengan manasik dan lain sebagainya. Sekarang kita mau masuk Ramadan, kita persiapkan Ramadan di bulan Sya'ban. Kita cuma mengingat-ingatkan saja, sesuai keinginan ibu semua, kita akan membahas persiapan Ramadan. Semoga sehat kita sampai nanti kita ketemu lagi setelah Syawal, insyaallah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama, yang paling gampang aja dulu, saya akan mengambil beberapa poin yang perlu kita tahu di dalam Ramadan. Nah, ini saya ambil poin-poin penting, nanti kita bahas poin lainnya. Oke? Yang pertama, hal-hal seputar Ramadan. Yang pertama, batas sahur adalah azan subuh. Kalau bunyi imsak, masih ada kepala patin di depan mata ibu, santuang sema. Ada pak akhir pak. Antara imsak dengan azan subuh punya waktu 5-7 menit. Kalau ibu baru terbangun saat imsak, ibu niat bersahur lalu kemudian minum. 1. Manfaat sahur itu luar biasa. Jadi biasakan diri kita, kata hadis Nabi, sahur walaupun dengan segelas air putih. Kenapa? Pertama, dalam sahur ada berkah. Yang kedua, dalam sahur doa kita diijabah. Yang ketiga, sahur membedakan diri kita dengan orang non-muslim. Orang non-muslim puasa juga, tapi nggak sahur. Supaya kita berbeda dengan mereka, kita berpuasa dan sahur. Jadi apa manfaat sahur? 1, parut kanyang. Oh enggak ya. 1 adalah dalam sahur ada Yang kedua, dalam sahur ada doa yang diijabah. Setelah sahur menjelang azan subuh doa mustajab. Yang ketiga, dalam sahur membedakan diri kita dengan orang Yahudi karena mereka berpuasa tapi tidak sahur. Jadi sahurlah ibu walaupun dengan segelas air putih untuk mendapatkan berkahnya. Sahur aja. Ibu kalau punya anak muda, anak gadis tuh suka sekali di luar dia nongkrong habis taraweh, dia makanlah mie ayam, dia makanlah jagung bakar. Pas bangun sahur dia bilang, tadi malam udah makan mak. Bangunkan, karena dia nanti akan jadi bapak orang, dia akan jadi ibu orang. Jangan sampai dia tidak terbiasa sahur sehingga akhirnya dia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Sahur walaupun segelas air putih. Batasnya azan Yang kedua, saya ambil yang penting-penting aja. Seandainya di bulan Ramadan ibu berhubungan badan di tengah malam. Ini yang udah expired enggak lagi. Saya tengok ke sini aja nih ya. Seandainya ibu berhubungan badan di tengah malam, lalu kemudian ibu ketiduran udah azan,
Pas terbangun, terkejut. Oi, udah jam 5, udah azan. Pertanyaannya, puasanya lanjut atau tidak? Ragu lah menjawabnya. Jawabannya adalah lanjutkan puasa, langsung mandi, tapi tidak pakai sahur lagi. Tuh yo ndak usah sahur lah ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu saya ambil yang penting-penting saja. Ada dalil lemah yang banyak beredar di masyarakat tentang puasa. Bunyi dalilnya begini. Naumus shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pernah dengar bunyi hadis itu? Ini hadis tak betul. Riwayatnya tidak sahih. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tidur terus. Kenapa kau tidur? Ibadah? Enggak. Pertama, hadisnya tidak. Yang kedua, bahwa itu bertentangan dengan af'al, bertentangan dengan perbuatan baginda Nabi. Baginda Nabi itu ketika berpuasa lebih banyak pagi dia berperang, malam dia bangun zikir. Datang masyarakat kita tidur siang malam, tidur siang karena lapar, tidur malam karena kekenyangan, tidur terus. Jadi tidurnya orang berpuasa adalah macam tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, itu tidak. Jadi berpuasa tuh justru kita kurangi tidur, perbanyak ibadah. Karena di bulan puasa itu insya Allah pahala kita berlipat. Kesempatan ini tak datang berkali-kali, umur kita tak tahu. Sekali setahun. Ibu kalau beli baju ada promo, tuh semangat ibu belinya kan. Karena besok belum tentu promo lagi. Sama dengan Ramadan. Ramadan pahala berlipat. Kan sekali-sekali datangnya. Cuman sekali setahun. Tahun depan belum tentu ketemu lagi. Kita manfaatkan. Jadi tidurnya orang puasa bukan ibadah. Oke? Yang ketiga. Yang satu apa tadi? Lupa dah. Yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Saya ambil yang penting-penting saja. Bahwa sangat dianjurkan kita semua untuk memendurkan waktu sahur dekat-dekat azan subuh. Dan mempercepat berbuka langsung setelah azan. Boleh sahur jam 2? Boleh. Boleh sahur jam 3? Boleh. Tapi lebih mantap mepetin azan subuh. Karena mepetin azan subuh itu adalah sunnah sahur. Dan berbuka setelah azan langsung. Jangan ditunda. Tapi saya rasa nggak ada orang nunda buka ya. Selanjutnya, saya cepat betul? Enggak. Selanjutnya, ibu-ibu, nanti kan ibu di masjid ada taraweh, ada ustadz ceramah, betul? Ibu kalau datang ke masjid pengen isya berjemaah, kan motivasi Ramadan nih, suka nih berjemaah gitu ya. Kalau ibu terlambat datang ke masjid sholat isya karena ketiduran habis makan salah lewat godok bagulo, maka jangan lari-lari ke masjid. Lari-lari ke masjid adalah makruh. Kalau berarti banyak lari-lari ke musaji. Betul, banyak lari-lari? Pengen dapet tampe. Nggak boleh lari-lari. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menegur sahabat setelah sholat berjamaah. Limadha tajri? Kenapa kau berlari? Kami takut terlambat ya baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Jalan seperti biasa. Lari-lari ke masjid adalah makruh. Kok gitu nengok Jadi jalan aja kayak biasa, Mak. Ini saya ambil yang penting-penting aja ya. Yang lain bisa disampaikan oleh ustadz lain, insyaallah. Selanjutnya, dari isya menjelang taraweh, nanti kan ibu dengar ceramah ustadz.
Saya minta tolong bahwa fokuslah mendengarkan ceramah Pak Ustadz itu. Saya tidak pernah mendapati jemaah seperti ini, tapi saya sering mendapatkan kabar ketika ustadznya ceramah, dia baca Quran di belakang. Ustadznya ceramah, nyoba baca Quran di belakang. Ketika ditanya kenapa baca Quran, mau cepat khatam karena ini bulan Ramadan. Coba saya tanya, baca Quran hukumnya apa? Dia dicuekin pula. Baca Quran hukumnya apa? Sunnah, Bu. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya apa? Wajib, Bu. Sunnah dengan wajib mana duluan, Bu? Dengarkan ustadznya, nanti baca Quran bisa lain waktu. Jangan ustadznya ceramah di depan, ibu baca Quran di belakang. Pertama kita kena adab majelis ilmu, kedua kita kena adab tak menghargai ustadz, yang ketiga kita kena salah menempatkan hukum. Jadi ustadz tuh ceramah, jangankan sambil baca Quran, didengar betul pun tak paham-paham kita. Apa pula lagi sambil baca Quran, sambil selfie-selfie. Oke? Jadi saya tak mau lagi jemaah saya, kalau ada ustadz ceramah, jangan baca Quran di belakang, dengarkan ustadznya. Kami nggak paham ceramah ustadznya ustazah, lain ujung lain pangkal bikin ngantuk. Nggak apa-apa, Bu, kita nggak tahu, Bu, dari ceramah ustadz yang mana kita mendapatkan hidayah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Kita tengok apa yang dia bicarakan, jangan tengok siapa yang berbicara. Mau dia ceramahnya lain ujung, lain tengah, lain pangkal, kita nggak ngerti, anggo-anggo aja, Bu. Jangan-jangan ada satu statement dia yang bisa membuat kita berubah. Serius sekali belajar ya. Nah, saya tidak mau jemaah saya pilih-pilih ustadz. Macam kalau ustadz ini dia bersemangat, macam ustadz ini dia tak bersemangat. Ya, kita nggak tahu, Bu, dari statement yang mana kita mendapatkan hidayah. Jangan-jangan ustadznya ceramah kayak gini, ibu-ibu, mati itu pasti. Ingat mati, Bu, berubah. Kan nggak tahu kita. Walaupun dia ngomongnya lambat gitu ya. Ibu-ibu, malaikat Israel di belakang ibu sekarang. Tak kaju gitu ya. Terus ibu berubah. Kita nggak tahu, Bu, dari statement yang mana kita mendapatkan hidayah. Jadi kalau ada ustadz ceramah, dengarkan. Jangan ibu baca Quran dulu di belakang, atau ibu scroll Instagram, atau ibu scroll TikTok, atau ibu macam cerita dengan kawan. Enggak boleh. Ada dalil tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Bahwa ketika kita hadir dalam majelis, kita berlapang-lapang dalam majelis, tenang, diam. Kita enggak tahu, Bu, taraweh, ceramah saat taraweh itu berapa pahalanya, Bu. Itu walaupun kita enggak paham pengajiannya, itu adalah taman surga di mana orang menuntut ilmu Allah. Itu adalah doa kita mustajab saat pengajian, saat kita malam Ramadan. Kemudian kita dikelilingi oleh malaikat Allah dan malaikat mendoakan kita. Mau paham atau enggak paham ibu ceramahnya, Bu, ibu tetap didoakan oleh malaikat. Ibu tetap berada di taman surga. Ibu tetap menjadi golongan orang yang menuntut ilmu. Man talabul ilma baban. Siapa yang menuntut ilmu satu bab, satu pembahasan, lebih baik daripada solat 100 rakaat tapi tanpa ilmu. Dan kita nggak tahu, Bu, kita memang kalau hadir dalam majelis ilmu itu adalah insya Allah kita akan didoakan oleh malaikat. Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka. Allahumma gfirlahum, ya Allah ampuni mereka. Ya Allah tub alaihim, terimalah taubat mereka. Bayangkan ibu datang cuma 20 menit. Tarawih itu cuma 20 menit, Bu. Ceramahnya, Bu, itu kalau kami datang ke masjid itu 15 menit maksimal. Udah cepat tuh kami ceramah, Bu. Cepat betul, sebentar saja. Tapi manfaatnya apa? Satu, tadi apa? Ibu berada di taman surga. Dua, didoakan oleh malaikat. Tiga, pintu hidayah terbuka buat kita. Jadi nanti saya ingatkan, saya cuma bisa berpesan saja. Siapapun ustadznya, kita dengar. Tak paham kita, angguk-angguk selama. Jangan-jangan pas mengangguk tuh turun hidayah. Jangan lagi baca Quran saat ustadznya ceramah, nanti baca Qurannya di belakang. Apalagi cerita. Clear?
Ya, selanjutnya, kalau ibu sakit lutut, sakit tumit, sakit pinggang, karena habis makan salah lawak, maka mendengarkan ceramah ustadz biasanya kan ibu nyandar, iya kan? Nyandar atau ibu duduk di depan atau ibu nyandar. Saya sampaikan selonjoran boleh, tapi jangan ke arah kiblat. Makruh. Selonjoran ke samping. Kalau ibu selonjoran lutut lagu yang goyang, ibu duduk di sudut sana, selonjoran ke arah sini. Paham? Tak ingat tanda sampai Ramadan. Oke, ya ingat ya, Masya Allah. Selanjutnya, duduk itu nggak apa-apa, selonjor maksudnya. Boleh nggak kita belajar sambil selonjor, sholawat sambil selonjor, zikir sambil selonjor? Boleh di rumah, di masjid boleh, tapi kakinya jangan ke kiblat ya. Di rumah boleh bebas, tapi kakinya jangan ke arah kiblat. Baring boleh. Oke, dah lanjut. Bu, nanti dari Isya menjelang taraweh, ini masih tentang ceramah Pak Ustadz nih. Dari Isya menjelang taraweh kan ada ceramah bu. Kalau ibu tekatuk kantuk bu, kayak gitu-gitu bu. Apa bahasanya nih? Lalu ayam, taku aqua. Apakah itu membatalkan wudhu? Tidak bu. Jadi nggak perlu ibu ngambil wudhu lagi, kecuali untuk menghilangkan ngantuk ibu ngambil wudhu. Tapi kalau ibu menyandar dan ibu tidurnya tadi tidur ayam, kalau nyandar tidur ular bu. Kalau nyandar itu batal bu, ibu ambil wudhu lagi. Atau kalau ibu tertidur menempel kening ibu ke sejadah, maaf, atau pinggul ibu tidak lagi ke bumi, ke lantai, pinggulnya udah ngangkat sambil ibu tidur miring, itu batal bu, nanti ibu ambil wudhu lagi. Tapi kalau cuma taku aku aja, itu nggak batal bu. Oke, clear? Yang keberapa lagi? Tak tahu. Terlalu serius ya. Ini saya ambil yang perlu kita luruskan saja. Karena yang lain nanti bisa macam dengan ustaz lain. Karena waktu kita terbatas. Selanjutnya bu. Ibu nanti, tapi ini jarang terjadi, tapi sekedar ilmu pengetahuan saja. Kalau ibu seandainya cucu ke rumah, menantu ke rumah, yang mereka nggak taraweh ke masjid, lalu kemudian ibu taraweh ke masjid gitu ya. Lalu kemudian ibu tidak sholat isya di masjid, ibu tidak dengar ceramah ke masjid, ibu datang pas taraweh aja bu, cak-caknya gitu bu, pura-puranya gitu bu. Rupanya bu terlambat ibu bu. Di sini tarawehnya 2222 atau 44? 22. Ibu terlambat bu. Ibu kan saya bilang tadi jangan lari tuh. Ibu terlambat, tapi jangan slow motion pula, santai, jangan, jalan biasa aja. Terlambat ibu 1 rakaat bu. Kayak mana bu? Biasanya bu. Mas bu kayak sholat subuh atau tidak? Atau kalau 4 rakaat? Jawabannya biarkan aja dulu yang 2 rakaat itu. Nanti kita ikut rakaat kelompok rakaat yang sholat yang kedua, ketiga dan keempat. Nanti tarawih yang 2 rakaatnya sendiri aja. Ya, karena tidak pakai tahiyat awal tarawih. Selanjutnya bu, masih kuat? Masih kuat ya. Selanjutnya bu, hal-hal yang membatalkan puasa itu tidak banyak. Contoh, masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan, batal. Kalau cuma cicipi makanan dikeluarkan lagi tidak batal. Tapi kalau cicipnya setengah jam pasti batal bu. Gosok gigi tidak batal. Tapi kalau gosok giginya lama ngefly pasti batal bu. Dah, masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Kemudian batal puasa berhubungan badan. Batal puasa karena berhubungan badan. Selanjutnya, batal puasa kita pasti kalau kita haid, dalam keadaan haid. Itu tentu batal puasanya. Kemudian dalam keadaan gila, itu tentu batal. Yang membatalkan puasa nggak banyak bu. Cuman banyak orang yang menambah-nambahnya bu. Katanya cuci hidung batal, korek kuping batal, menangis batal, bergosip batal. Katanya bu. Nah itu tak betul bu.
Jadi korek kuping tak batal, korek hidung tak batal, kecuali tetes. Tetes kuping itu ulama berbeda pendapat, Bu. Ada yang mengatakan batal karena takut masuk ke ini, tenggorokan dan kerongkongan. Ada yang mengatakan tidak. Tetes mata ulama khilafiyah, Bu. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak. Ibu pilih yang mana saja. Nah, tetapi nangis tidak membatalkan puasa, kecuali ibu telan membatalkan puasa, kecuali ibu telan nangis ibu itu, air mata ibu itu. Marah tidak membatalkan puasa, cuman marahnya berdosa. Ya, marahnya berdosa, Bu. Nah, tapi jangan di bulan Ramadan nanti ibu pengen marah dengan suami. Sebenarnya aku pengen marah nih, Bang, tapi karena takut batal puasaku, tengok kau nanti malam, Bang. Jangan kayak gitu. Ya kan? Jadi itu semua tidak membatalkan puasa. Sebentar ya, Bu, sebentar ya. Hanya lagi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Gosip itu berdosa. Tapi gosip tidak membatalkan puasa. Paham enggak? Janganlah nanti habis ibu gosip ibu minum. Kenapa ibu minum? Aku udah gosip daza udah batal. Jangan. Ya, jadi jangan pula ibu beranggapan gosip membatalkan puasa. Sehingga ibu anggap gosip kalau nggak puasa boleh. Woi, aku mau gosip nih, woi. Tapi karena kita puasa nanti habis tarawih kita telepon ya. Tetap ini yang nggak bisa, Bu. Oke? Jadi itu semua tidak ya. Karena kita suka terjebak dengan yang berenang batal nggak? Tapi jelas batal, berenang pasti masuk lah, Bu. Gitu. Dah. Selanjutnya, Bu. Saya cuma menjelaskan persiapan Ramadan, Bu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, menjelang Ramadan, stop permusuhan dengan manusia. Tak boleh ibu tak bersapaan dengan kawan, dengan tetangga, dengan paman, dengan ponakan, dengan besan, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada mereka. Karena ada dalil tentang puasa. Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan cuman lapar dan dahaga. Siapa mereka? Yaitu orang yang berpuasa Ramadan tapi masih bermusuhan dengan manusia. Maka malam ini catat siapa nama-nama orang yang pernah ibu gosipkan itu. Yang pernah ibu fitnah itu, yang pernah ibu buka aibnya itu, yang ibu masih bermusuhan sama dia itu. Nah, ibu mohon maaf lahir dan batin. Karena kita pengen puasa kita maksimal. Jangan punya masalah dengan manusia. Jangan membuat air mata manusia bernetes akibat perbuatan dan kata-kata kita. Enggak ada hebatnya kita kalau kita bikin orang nangis. Enggak ada hebatnya kita kalau kita merasa paling mantap di hadapan orang lain. Enggak ada itu, Bu. Itu semua enggak berharga di mata Allah Azza wa Jalla. Kalau mau Ramadan kita bagus, maka selesaikan urusan dengan manusia. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan pas puasa aja, habis itu IG-IGan lo kali ya. Jangan ya, minta maaf. Dengan kakak, saya kan enggak salah Ustazah. Minta maaf itu bukan karena kita salah saja. Minta maaf itu karena kita satu level lebih beriman dibanding dia. Allah tetap akan salahkan dia. Tapi kita minta maaf tanda kita punya ilmu dibanding dia. Jadi kita minta maaf bukan karena kita salah, Bu. Kita minta maaf karena kita lebih mengerti dibanding dia. Kan, Bu, belum tentu Bu abang kita pengajian, Bu. Belum tentu adik kita ikut pengajian, Bu. Belum tentu orang yang zolim sama kita ngerti agama, Bu. Belum tentu besan kita, belum tentu menantu kita, mertua kita orang yang suka dengan ceramah-ceramah agama, Bu. Maka kualitasnya akan berbeda. Kita banyak ngalah karena kita punya ilmu. Ilmu itu yang membuat kita lebih mau meminta maaf dan memaafkan orang lain. Setuju? Gitu. Ya, jadi karena kita punya, makanya bersyukurlah ibu menjadi bagian dari hamba Allah yang suka dengan ceramah-ceramah agama. Suka dengan kajian-kajian ilmu, suka dengan pengajian-pengajian, majelis-majelis, kajian-kajian online. Bersyukurlah, Bu. Karena tidak semua orang suka dengan ceramah. Tidak semua orang suka diceramahi. Tidak semua orang suka dengan dalil. Tidak semua orang ingin tahu kebenaran. Tidak semua orang ingin tahu agama. Betul ya?
maka beruntung kalau kita menjadi orang yang suka dengan itu. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang paling besar adalah nikmat cinta akan ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu lebih banyak mengalah, bukan karena dia rendah dirinya, tapi karena dia satu level lebih ngerti dibanding orang yang gak punya ilmu. Maklumi setiap orang yang salah, karena belum tentu dia punya ilmu seperti kita. Makanya kalau ada jemaah saya cerita, udah ibu minta maaf, saya terus yang disuruh minta maaf lah, karena ibu punya ilmunya, karena ibu pengajian, karena ibu ngerti agama. Belum tentu orang itu ngerti agama, kita pahami dia karena kita lebih ngerti. Oke? Tayo tanda, oke. lagi ngerti. Saya anak paling kecil bu di rumah, anak paling kecil, satu-satunya anak yang pesantren dan macam kuliah agama gitu. Jadi paling kecil biasanya kan paling nggak mau kalah ya. Dengan ponakan, dengan tetangga semua paling kecil. Tapi dari kecil saya disuruh mengalah banyak hal. Oh, saya terus yang ngalah mak gitu ya. Nah misalnya dengan ada problem dengan teman atau dengan teman kantor, kan curhatnya ke siapa? Ke orang tua dong. Atau apa? Kamu ngalah. Saya terus mah yang ngalah. Kamu lebih ngerti, lebih berilmu. Orang belum tentu paham, kamu yang ngalah. Nah kayak gitu. Oh berarti kita mengalah karena kita lebih ngerti. Oke. Nah, saya percaya oke-nya itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi selesaikan hubungan dengan manusia. Gak asik Ustazah, masa saya terus yang minta maaf sementara dia gak mau minta maaf. Gak apa-apa bu. Pedih Ustazah, hati ini sudah disakiti. Gak apa-apa, pedih di dunia, tapi kita menang di akhirat, InsyaAllah. Selanjutnya adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ibu banyak-banyak berpuasa sunnah. Masih bisa nggak qada puasa di bulan Sya'ban? Bisa. Masih bisa nggak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Bisa. Sampai sehari menjelang Ramadan. Karena sehari menjelang Ramadan sudah tidak bisa lagi bu. Kenapa ibu dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Entahkah puasa Senin Kamis, entahkah puasa Yaumul Bid, entahkah puasa qada, entahkah nanti kita ketemu nisfu Sya'ban bu. Perbanyak puasa sunnah. Tujuannya apa? Melatih diri kita supaya kita bisa maksimal Ramadan. Fisik kita terlatih. Pernah nggak nengok orang kita nih suka ngomong di Pekanbaru ini kan panas, suka ngomong gini, melawan puasa. Pernah dengar? Artinya apa melawan puasa? Melawan puasa, panas berdengkang, capek puasanya. Kita tahan dia lebih lagi nyerang kita, lelah kita puasa. Itu bisa jadi karena belum terbiasa berpuasa. Jadi latih diri kita dengan puasa, masih ada bulan Sya'ban ini 3 minggu lagi. Latih diri kita berpuasa supaya Ramadan kita kuat. Semuanya tuh perlu dilatih bu. Ibu kalau mau pergi umroh, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi ibu mau pergi umroh, latih jalan kaki setiap subuh menjelang berangkat. Saya kalau bimbing umroh selalu saya jor-joran tuh ke mak-mak tuh, mak, saya di grup, saya telepon, jalan kaki mak, jalan kaki, latih. Ini lutut kalau nggak dilatih waktu sa'i goyang nih. Latih jalan kaki. Karena tawaf dan sa'i itu kita keliling tuh berkilo-kilometer tuh. Lagi dari hotel, dari bandara, di airport. Apalagi kalau transitnya pula ke Abu Dhabi, busiang kuliliang kita mencari starnya ya kan, sakit kaki, perlu dilatih. Ibadah nggak bisa nggak dilatih, latih tuh. Pengen bangun tahajud, latih. Nggak bisa pertama kali tahajud langsung jam 2 malam bangun, oyong kepala bu. Habis itu tertidur, lewat subuhnya bu. Maka latih, tahajudnya deket-deket dulu azan subuh. Latih dulu bangun lebih awal supaya nggak tidur menjelang subuh, enak dulu tidurnya. Latih. Sedekah subuh, latih. Memberi, latih. Memberi ini kalau nggak dilatih nggak bisa bu. Semua orang akan dermawan kalau memberi ini nggak pakai latihan. Ya dulu olia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu mesti dilatih. Kalau nggak bu, setan itu nyata. Belum lagi hawa nafsu kita. Saya mau sedekah 100.000.
ke masjid taraweh malam ini. Kebetulan suami dapat bonus. Ditaruh uang 100.000 di sini, taruh 5.000 di sini untuk beli sate. Pulang taraweh. Pas mau masukkan 100.000, ditengok pula duit itu dulu. Ancak balik bareh. Beras 5 kilo ndak sampai sih. Masuk lagi. Ujungnya yang keluar 5.000. 2.000. Makanya BBM naik berkali-kali, bawang merah, bawang putih naik berkali-kali, beras naik berkali-kali, minyak goreng naik berkali-kali, sedekah tidak naik-naik. 2.000 terus. Kenapa? Ada setan yang melarangnya. Makanya memberi itu dilatih. Berat ini bu. 5 kilo berasnya nih, masuk lagi. Jadi 50.000 bagus, beli paket internet saya lagi, masuk lagi, ujung-ujungnya 2.000. Kenapa? Karena nggak dilatih. Latih puasa. Clear? Oke. Satu poin lagi terakhir, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ramadan nanti perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Kalau ibu mau khatamkan Quran 1 juz 1 hari. Dari hari pertama Ramadan nanti Syawal 1 Syawal ibu khatam Quran. Caranya one day one juz. 1 hari 1 juz. Lebih teknisnya lagi, baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Cari Quran yang besar. Yang ibu bacanya bisa pakai tanpa kacamata. Mentereng mata membacanya. Jangan Quran kecil-kecil ibu kayak gini ya. Baputa-puta kepala ibu nanti. Jadi cari Quran yang besar. Keluarkan rezekinya untuk cari Quran yang besar. Cari Quran jadi membacanya itu enak. Kalau Qurannya itu kecil kali, kayak mana ibu mau 2 lembar setiap habis sholat? Baru setengah halaman aja langsung asam lambung naik. Jadi cari Quran besar untuk ibadah kita, untuk diri kita, untuk akhirat kita. Jadi ibu bisa enak membacanya. 2 lembar setiap habis sholat, berarti 5 kali sholat, 10 lembar, 10 lembar, 1 juz, kali 30 hari, 30 juz. Mantap? Mantap. Semangat baca Quran di bulan Ramadan insyaallah. Demikian dari saya. 1 tahun saya menemani ibu-ibu semuanya. Dengan lebih kurang ada 2 kali sebulan, berarti ada macam 22 judul yang sudah saya bahas di tahun ini. Semoga apa yang saya sampaikan disampaikan juga oleh